Jadi pada siang hari ini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam hal ini konsentrasi hukum pidana, kompartemen hukum pidana menyelenggarakan focus group discussion seminar nasional tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena setiap kali rancangan undang-undang, apapun rancangan undang-undang itu dalam proses untuk disahkan dan diberlakukan menjadi undang-undang, pasti di dalam substansinya ada pasal-pasal tertentu, rumusan-rumusan tertentu yang menimbulkan pertanyaan, perdebatan, kontroversi, dan sebagainya. Itu merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Karena hukum itu isinya pesan. Pesan yang dirumuskan oleh si pembuat undang-undang. Dalam hal ini, para drafter yang menyusun rancangan undang-undang tersebut, menyusun rumusan-rumusan pasal yang ada di undang-undang ini. Di dalam para pembuat undang-undang merumuskan kesemuanya itu, tentunya tidak selalu sama pemahamannya dengan si penerima pesan. Dalam hal ini, warga masyarakat yang dikenai hukum itu, aparat penegak hukum yang akan melaksanakan ketentuan yang ada di undang-undang tersebut, seringkali terjadi ketidaksamaan paham, ketidaksamaan persepsi, ketidaksamaan pendapat. Ini yang kemudian di dalam prakteknya timbul masalah. Lah, oleh karena itu perlu ada pemahaman yang sama. Apa sih maksud pembuat undang-undang membuat rumusan seperti itu? Oh, ternyata begitu. Ini perlu dipertemukan antara perbedaan ini. Nah, salah satunya adalah kegiatan-kegiatan seperti ini tadi. Tadi pemberi materi yang dari profesor yang dari UNS menyampaikan, antara lain ini contoh saja lah, sebagai salah satu alat bukti adalah apa tadi, pengamatan hakim atau apa. Tentunya si pembuat undang-undang mempunyai pemahaman tertentu terhadap alat bukti pengamatan hakim itu. Lah, kita sebagai akademisi heran, loh apa? Pengamatan hakim sebagai alat bukti itu apa? Lah, ini kalau terlebih-lebih masyarakat yang akan dikenai hukum itu maupun aparat penegak hukum yang akan melaksanakan hukum itu, tentu kemungkinan besar tidak mempunyai persepsi pemahaman yang sama terhadap ini. Lah, berbagai hal terkait dengan itu diantaranya adalah kegiatan diskusi seminar seperti ini perlu dilakukan agar perbedaan-perbedaan persepsi pemahaman ini tidak selalu terjadi dan bisa diminimalisir. Begitu Pak, pentingnya kegiatan ini. Pak jenengan kan juga seorang praktisi atau akademisi bidang hukum pidana, Pak. Kemudian pandangan jenengan sebagai seorang akademisi hukum, RUU KUHP yang sekarang ini seperti apa nih Pak? Komposisinya apa sudah baik atau masih perlu diperbaiki atau bagaimana? Kalau menurut pembuat undang-undang, tentunya
sudah maksimal. Tapi nanti masih ada proses toh. Menurut DPR tentunya masih ada pembenahan di sana sini. Terlebih-lebih kalau di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kan undang-undang itu harus ada uji publik dan sebagainya dari masyarakat. Tentunya masing-masing berbeda-beda di dalam menilai ini sudah baik, antara sudah baik dan belum baik. Oleh karena itu, tentunya itu semua harus bisa diminimalisir. Kalau sempurna 100% tentunya tidak ya. Harus bisa diminimalisir sehingga itu semua tidak terjadi. Atau ekstrimnya begitu diundangkan sudah digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah kayak gini-gini nih tentunya kalau sudah mendekati baik, walaupun itu tidak mudah, tapi harus tapi bisa dihindarkan hal-hal yang mengkhawatirkan itu tadi. Jadi menurut Pak Sakti kalau yang RUU KUHP ini sudah cukup baik, Pak? Saya perlu membaca lebih detail lagi terhadap substansinya. Saya belum bisa menilai.